Halo sahabat kompas.com, hari ini kita ketemu lagi dengan Ninja ZX 25R. Sebelumnya kita udah bahas mengenai desain, fitur, serta performa di sirkuit. Tapi kali ini sedikit berbeda karena kita akan membahas bagaimana rasanya mengendarai Ninja ZX 25R ini untuk pemakaian harian. Sebelum kita bahas mengenai impresi menggunakan ZX 25R ini, kita akan membahas sedikit mengenai desainnya. Desainnya secara sepintas mungkin gak jauh berbeda dengan Ninja 250 yang 2 silinder. Tapi begitu naik di atasnya baru kelihatan tuh perbedaannya. Ini dengan mesin 4 silinder sejajar, ini lebih lebar. Juga dari bobotnya juga lebih berat. Lalu untuk masalah untuk urusan kaki-kaki, dia ini udah dipakai ban Dunlop Sportmax GPR 300F. Dan untuk ukuran depannya udah 110/70 ring 17 dan untuk ban belakangnya juga Dunlop Sportmax dia lebih lebar dari Ninja 250 2 silinder. Ini ukurannya udah 150/60 ring 17. Ya, untuk Ninja yang versi SE ini selain udah ABS, kalian juga dapat beberapa aksesoris seperti flame slider, terus juga single seat cover, terus juga untuk yang visornya ini dia warnanya smoke. Kalau yang versi standarnya dia kan warnanya clear. Terus juga ada 3 pilihan warna. Ini yang hijau, lalu ada yang biru, juga ada yang merah dan yang hitam. Oke, di bagian stang kemudinya ini di sebelah kanan ini ada engine cutoff-nya. Juga ini juga nyatu juga dengan electric starter. Ini kayak udah banyak diaplikasikan di moge-moge. Terus untuk di sebelah kanan ya saklarnya ada lampu jauh, lampu dim, terus juga ada pilihan untuk riding mode, juga traction controlnya di sini. Terus juga ada lampu sen dan juga udah ada hazardnya juga. Untuk di speedometernya ini juga cukup informatif. Dia udah ada trip A, trip B, terus juga ada odometer, ada fuel meter. Terus ini juga ada temperatur engine-nya, juga ada power mode. Ini ada full, ada low. Untuk yang full itu dia bisa pakai potensi mesinnya 100%. Sementara untuk yang low ini maksimum mesinnya itu sekitar 65%. Nah, terus juga ada traction control, ini bisa dimatiin, bisa off. Juga ada 1 sampai 3 tingkatan traction control. Terus juga ada informasi mengenai fuel consumption secara real time dan juga secara average atau rata-rata. Terus ini juga ada temperatur engine-nya juga dan temperatur dari ram intake di depan. Oke, sekarang mengenai impresi berkendaranya menggunakan ZX 25R ini untuk dipakai di perkotaan dan untuk dipakai harian. Gue dengan bobot hampir 58 kilo dengan tinggi 150 cm, menurut gue masih bisa menguasai ZX 25R ini dengan cukup baik. Karena dia posisi tinggi joknya juga nggak begitu tinggi, jadi gue masih bisa menapak meskipun jinjit. Tapi kalau kalian percaya diri bawa motor ini, menurut gue itu juga nggak jadi problem yang terlalu gimana-gimana. Terus untuk posisi berkendaranya menurut gue ini sporty banget. Memang agak capek untuk yang belum terbiasa bawa motor sport. Tapi sebenarnya posisi ini emang posisi motor sport banget. Dengan posisi stangnya under yoke ini di bawah segitiga atas. Lebih enak menurut gue sih. Juga walaupun untuk harian juga nggak terlalu pegal. Let's say mungkin kita katakan ini untuk dipakai harian ke kantor, mungkin jarak paling jauh dari rumah ke kantor 25 kilo. Menurut gue masih oke lah pakai motor ini selama 1 jam atau setengah jam gitu. Memang agak berat, tapi saat melaju di atas motor ini menurut gue nggak begitu terasa lah.
berat ya, karena masih bisa handlingnya masih enak. Ini juga tangkinya dijepit di paha juga masih oke. Terus untuk sekali lagi untuk berkendara sehari-hari menggunakan ZX25R ini, menurut gue mungkin untuk sekarang ini new normal agak susah untuk ngebandingin nanti saat normal, karena kondisi jalan di ibu kota kan berbeda. Di saat new normal ini mungkin agak lebih lengang jalanan. Nah ini masih lebih nyaman lah pakai ini. Meskipun mungkin banyak yang mengeluh nanti pegal atau mungkin panas dari sini, yaitu emang iya terasa lebih hangat di bagian kaki sini nih. Karena ini mesin 4 silinder, jadi udah pasti lebih panas. Nanti kalian juga bisa lihat di speedometer ini juga temperaturnya sampai 100 derajat Celcius. Untuk pengeremannya menurut gue pribadi ini ABS-nya oke banget, bekerja dengan baik. Kawasaki Ninja ZX25R ini punya 2 mode berkendara atau 2 power mode. Yang pertama ada full, itu dia menggunakan potensi mesinnya 100%. Jadi kalian bisa gaspol motor ini mau mencapai 100 km per jam itu cepet banget, enteng banget. Dia tarikan bawahnya menurut gue sih agak-agak lemot, tapi untuk putaran menengah ke atasnya itu udah enteng banget. Tapi nggak cuman bisa kebut-kebutan aja, kalau kalian mau riding santai pun, mau San Mori, pakai power mode yang low atau L itu udah enak banget. Dia cuman menggunakan potensi mesin sekitar 65% atau 70% mungkin. Dan nggak sampai 100%. Jadi di RPM-nya itu agak nahan. Tapi bukan berarti juga performanya juga jadi menurun juga. Untuk dipakai melaju kencang pun juga masih bisa. Bisa juga dikombinasikan dengan traction control-nya. Bisa dimatikan, di off, atau di posisi 1 hingga tingkatan ketiga. Banyak yang bertanya-tanya apa sih kelebihan Ninja ZX25R ini. Nah, salah satu kelebihannya adalah khusus untuk yang tipe SE atau ABS ini, dia udah punya quick shifter. Jadi quick shifter itu fungsinya untuk mengoper gigi tanpa harus menarik tuas kopling. Jadi untuk Kawasaki ini bisa upshift atau ganti gigi ke atas atau ke bawah, itu udah nggak perlu lagi tarik kopling. Tapi dia cuma bisa bekerja di RPM 2500 ke atas. Nah, sebenarnya kepake nggak sih di jalan? Kalau menurut gua pribadi, kalau lu belum terbiasa dengan quick shifter, kayaknya nggak kepake-pake banget. Orang-orang masih punya habit untuk narik tuas kopling. Tapi di saat lagi ngebut, emang itu menurut gue ngasih sensasi tersendiri di saat lu nggak perlu narik lagi tuas kopling. Jadi bisa lebih cepat akselerasinya. Tapi di saat gigi-gigi rendah atau gigi bawah, menurut gue orang-orang pasti akan tetap narik tuas kopling. Nah, untuk konsumsi bahan bakarnya, mungkin orang-orang bakal mengira ini boros karena nih Ninja 250 4 silinder. Menurut gue nggak begitu. Gue pakai ini bawa biasa normal, nggak terlalu ngirit-ngirit juga, nggak terlalu agresif juga enggak. Itu rata-rata 1:30. Jadi 1 liter average-nya ya, itu 1:30. Jadi 1 liter bisa untuk 30 km. Menurut gue nggak terlalu boros, dan untuk ukuran 250 cc ini masih oke lah dengan konsumsi segitu. Apalagi mungkin dengan jarak kantor mungkin maksimal 25 km atau 30 km bolak-balik, ya masih worth it lah untuk konsumsi efisiensi segitu. Oke, untuk kesimpulan dari pengetesan atau impresi menggunakan ZX25R ini sebagai kendaraan harian, menurut gue pribadi masih oke, masih worth it banget, recommended banget. Dengan kapasitas 250 cc 4 silinder, menurut gue itu udah cukup. Jadi untuk yang pengen merasakan sensasi naik moge, menurut gue ini bisa oke lah. Dengan suara raungan mesin 4 silinder ini udah terasa sensasi mogenya. Tapi di sisi lain dengan kapasitas 250 cc menurut gue itu udah sesuai dari tenaga maksimumnya, torsinya itu udah pas untuk dipakai sehari-hari. Karena nggak perlu juga sampai 400 cc atau 600 cc, karena selain boros bensin dan juga tenaganya cukup melimpah untuk dipakai sehari-hari, kayaknya untuk di kendaraan kondisi perkotaan kayaknya mubazir lah menurut gue. Tapi untuk 250 cc 4 silinder menurut gue udah cukup
bisa terakomodasi ya. Terus untuk quick shifter ini menurut gue ada yang bilang mubazir. Sebagian besar menurut gue dari teman-teman gue yang udah beli Ninja ZX25R ini banyak yang memilih untuk beli yang tipe standar dibandingkan yang SE. Karena mungkin selain indennya juga lama, quick shifternya juga bisa dibeli dengan harga kalau nggak salah 3,5 juta dijual terpisah. Nah sementara yang Ninja ZX25R yang standar kan harganya dijualnya 96 juta. Terus yang ini yang SE 112,9. Dengan beli quick shifternya terpisah nambah 3,5 juta itu masih oke lah. Cuman mungkin minusnya lo nggak dapat ABS-nya. Tapi untuk quick shifter untuk dipakai sehari-hari, orang-orang menurut gue masih habitnya masih menarik tuas kopling lah. Jadi untuk quick shifter nggak terlalu penting menurut gue. Terus untuk yang ZX25R ABS ini juga dia ini peminatnya cukup tinggi. Jadi dia nggak ready di dealer juga. Dan gue baru tahu juga, lihat info-info dari grup juga dari teman-teman bahwa ini secondnya udah nyampe, ada yang jual 150 juta. Itu udah hampir sepertiga dari harga ZX ini. Menurut gue pribadi, kalau lo mau beli Ninja ZX25R ini, menurut gue beli aja karena ini mungkin bisa jadi collector's item. Terus juga ini bermain sendirian untuk saat ini di segmen 250 cc 4 silinder. Walaupun Honda udah mencoba mengeluarkan tandingannya dengan mengeluarkan CBR 250 RRSP yang juga pakai quick shifter, tapi dia masih 2 silinder. Sementara dari Yamaha masih jauh kayaknya terdengar untuk mengeluarkan 3 silinder atau 4 silinder, dari Suzuki apalagi. Nah untuk 4 silinder 250 cc ya ini pilihannya. Mungkin kedepannya akan keluar juga versi nakednya, tapi untuk yang full fairing, untuk yang sport, ya ini pilihannya Ninja ZX25R. Sedangkan untuk masalah moge atau enggaknya, yaitu menurut gue kembali lagi dari sudut pandang masing-masing sih. Juga dari selera masing-masing. Ada yang bilang 250 cc bukan moge, ada yang bilang 4 silinder udah termasuk moge. Yaitu balik lagi ke sudut pandang masing-masing dan selera masing-masing. Oke, menurut gue cukup video kali ini kencan kita dengan Ninja ZX25R 250 cc 4 silinder. Sampai jumpa di video-video berikutnya dengan motor-motor atau mobil-mobil yang lebih menarik, juga pembahasan yang lebih menarik. Jangan lupa like, subscribe, share, dan juga komen menurut kalian apa yang menarik dari ZX25R ini. Oke, sampai jumpa.